perbaiki ya. Sebenarnya kalau secara nilai dia nggak akan ngaruh, tapi ini ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke pemahamannya teman-teman. Dan aku hanya ingin memastikan bahwa teman-teman sudah paham dengan cara praktek. Buatlah kata-katanya seperti itu, ya. Kalau di awal mungkin masih salah, masih kurang-kurang nggak apa-apa, ya. Makanya ada feedback dari aku. Setelah itu dicoba lagi sampai betul-betul smooth, sampai betul-betul lancar, dan itu jadi modal kalian gitu. Jadi modal kalian untuk approach klien apapun itu. Tinggal redaksi bahasanya aja yang diotak-atik dikit. Sayang ya kalau misalnya ini ilmu sangat bagus sekali, bahkan beberapa student dari SE yang lain sampai bisa secure klien bermodal eh, message seperti ini, ya. Dan itu yang harus saya pahamkan ke teman-teman sekalian. Makanya aku angkat kembali karena cukup banyak yang masih belum belum paham di dalam ini tugasnya. Oke, ada yang mau diskusi soal may I kindly check? Silakan. Mau menanyakan, mau konfirmasi kembali boleh. Sebelum kita pindah ke tugas HID kita, bisa ya? Halo, halo. Kok pada hening? Masih bikin tugas, jangan-jangan. Oke. Hmm, selanjutnya, Bu Mai, ya, Alin. hey, sorry aku baru landed di Jakarta, jadi aku jadi ke ini. Aku gimana ya? I feel like a start to be too much for me already dengan tugas-tugas. Jadi kayak overwhelm banget untuk ngerjain tugas. Terus kebetulan kemarin pas di Bali, aku Hmm, ketemu dengan sama-sama student dari SGBPA, sama batch-nya. Cuma dia student advisor-nya Mbak Sonya gitu atau siapa gitu. Anyway, we talk hmm, about the ini. Ya itu, jadi apa, kita discuss dengan tugas-tugas yang ada, termasuk tugas-tugas yang saya lakukan, dan kemarin yang apa namanya yang tadi kan ditanya mengenai May I Kindly ya. ya. Mungkin salah satu yang saya buat itu mungkin belum masuk ke belum masuk apa yang dimaksud dari tugas ya. Nggak tahu Oke. ya mungkin Bu Maya bisa baca dan pasti Hmm, kan hmm, udah kasih feedback ke Lina kan yang hmm, hmm. oke. Mungkin belum masuk tapi firstly mungkin em, karena kebanyakan tugas jadi mungkin oke aku I have to make it done today gitu. Jadi Hmm. mungkin jadi oke, I made it what I can do. Dan memang itu saya kirim langsung memang ke orang yang bersangkutan, maksudnya dari klien, dari owner klien yang saya buat. Cuma memang mereka dia tidak tanggapi secara IG, tapi dia tanggapi lewat WhatsApp. Dia cuma nanya bahwa eh, kenapa kamu kirim itu ke aku? Buat apa? And then kamu Iya, kan iya, sudah terus? bekerja and you work, like you always work together. Kenapa kamu tanyakan? Ya, anyway. Terus aku jelasin gitu. Nah, terus Hmm, hmm. masalah yang itu masalah McKinley mungkin belum sesuai dengan apa yang harus ditugaskan ya. Cuman Ya, uh, mungkin aku belum paham Bu Mai, dan belum paham banget, dan ada beberapa tugas mungkin yang saya kurang paham banget tapi saya tetap kerjakan, makanya hasilnya mungkin ya mungkin seperti tidak sempurna gitu. Nah, terus mengenai tugas yang kemarin lagi, apalagi ya tugas kemarin kita berikan tuh banyak banget Bu Maya. Jadi aku tuh dan today ada 3 kan, harus today. Benar nggak? hari ini tugasnya modul 3. Ya, today harus Reels, selesaikan. Reels, ya, Reels. Oh my God, itu. Aku nggak tahu teman-teman apakah semua sudah selesai atau misalnya aduh, masih aku benar-benar belum belum terlalu paham. Jadi banyak beberapa video yang mungkin saya harus nonton lagi, em, terus coba pahami lagi. Dan aku ada pertanyaan Bu Mai mengenai tugas yang Ya, saya buat, yang Bu Maya tuh kasih feedback ke Lina dan dikembalikan mengenai apa ya, post post ada post kalau nggak salah posting di IG hmm. itu Bu Maya nggak bisa lihat atau apa gitu, Iya, mungkin aku nggak bisa buka ininya ya, linknya bukan. hyperlinknya Hmm, hyperlinknya. hmm, hmm. Oh ya,
link dari Instagramnya mungkin nanti coba aku cek lagi, aku cek Iya, bentar ya. oke, itu sih. Jadi, firstly mungkin minta maaf jika kalau tugasnya belum sempurna dan tidak sesuai, tapi, I'm try my best to make it done on time, itu aja sebenarnya, gitu. Oke, thank you Lina. Jadi ya aku paham ya kalau memang tugasnya Sims memang intens, memang dia Yes, intens. yes, very Yes, intense. very intense. Karena ada tugas dari Tania, ada juga tugas dari HID masing-masing. Dan itu beda-beda kan. Yes, yes, Insya Allah yes. nanti untuk yang modul 3 aku akan jelaskan sekarang ya. Aku akan jelaskan sekarang Yeah. supaya teman-teman yang belum submit itu bisa punya insights on what to do. Oke? Yes, yes. I'm Ah, ah. listening. Oke. Jadi tadi kita udah bahas tentang may I kindly check. Jadi silakan take your time. Dan ini nggak akan ngaruh ke poin, tapi ini ngaruhnya ke teman-teman sendiri gitu. Ya. Jadi kalau dari segi poinnya udah nggak ngaruh karena udah lewat ya. Dan semua udah dapat poin 100. Kalau yang aku kasih poin 50 itu kalau betul-betul memang dia menyimpang banget atau nggak lengkap sesuai task instruction. Kalau memang masih masih oke, masih on time, aku paling cuma kasih feedback aja. Dan perbaikannya teman-teman mau kirim lagi ke aku, silakan aku akan cek uh, with wholeheartedly. Kalau teman-teman nggak mau balikin lagi dengan mencukupkan diri, itu it's your choice. Oke? Tapi saran saya, sekali lagi, don't take things for granted ya. Selama aku masih bisa kasih asistensiku, sampai dengan 2 pekan setelah course, itu make the most of it. Oke, sekarang kita masuk ke HID SMM. HID SMM yang malam ini akan deadline adalah Reels. Endah, aku boleh izin Ya menayangkan Mbak, ini nggak? iya ya Mbak, nggak apa-apa. Boleh ya? Oke, Oke, yang ada jadi banyak pertanyaan teman-teman adalah eh, tugasnya ini ngapain? Apakah harus bikin reel sendiri atau gimana? Jadi sesuai instruksinya, jadi tolong diperhatikan instruksinya adalah kita udah disediakan dua video ya supaya seragam, supaya lebih mudah SE menilai bagaimana teman-teman mengedit video. Jadi sudah disediakan 2 video tepat dari Tania yang pakai baju ungu itu. Dia menjelaskan tentang apa tentang bahasa Inggris ya, penggunaan bahasa Inggris dalam kursus SGB. Nah, itulah yang akan teman-teman edit. Oke? Dieditnya pakai apa? Dieditnya boleh pakai CapCut. Paling mudah sih CapCut. Canva juga bisa sih, cuman aku masih masih kurang srek kalau untuk video pakai Canva. Lebih enaknya pakai CapCut. CapCutnya free juga udah oke. CapCut free nggak harus CapCut Pro. Itu satu. Kemudian yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara Reels itu yang hanya 30 detik itu bisa bisa yang pertama bisa bahasa Indonesianya apa sih yang bisa memikat hati orang yang menonton sehingga mereka mau menyimak dari awal sampai akhir. Jadi rumusnya adalah ya, aku ketik aja ya, itu harus ada hook di awal. Kemudian kontennya seperti apa dan yang terakhir CTA. Aku udah ketik ya. Jadi di awal video kita harus bikin entah itu judul atau gimana, yang intinya ketika sebelum Tania mulai bicara, itu penonton langsung, oh ini keren nih, kayaknya aku harus nonton. Jadi aduh, sudah harus ada judulnya dulu. Bisa gimana judulnya? Apakah bahasa Inggris wajib untuk seorang virtual assistant? Itu satu contoh. Yang kedua, apakah jadi VA itu Inggrisnya harus bagus? Jadi silakan buat-buat dan memang harus kalimat bertanya. Ya, kenapa kalimat bertanya? Karena itu yang bisa bikin orang penasaran. Ya, oke itu satu. Itu namanya hook. Hook itu kail tahu sih? Pancingan. Nah, pancingan biar orang penasaran. Itu di di yang pertama. Itu bisa kita buat pakai layoutnya aja. Ya, kita tambahin tambahin image sendiri di CapCut-nya, tambahin 1 frame layout. Kemudian kontennya itu tinggal si Tania aja ngomong. Kita sebaiknya pakai caption. Kenapa? Karena dia pakai bahasa Inggris.
upayakan pakai caption. Itu yang kedua. Yang ketiga, pakai logo SGB. Kenapa? Karena dia mewakili branding SGB. Yang diminta dari tugas adalah tolong editkan Reelsmu sesuai dengan brandnya SGB. Brandnya SGB gimana? Brandnya SGB kan sebuah course virtual assistant yang profesional, ya, yang sophisticated. Jadi yang harus teman-teman perhatikan pemilihan musik, ya. Jadi aku kasih list ya. Jadi reelsnya must be aligned with SGB PA branding. Dari hal apa? Dari hal music, kemudian font size and font type. Kemudian CTA-nya juga. Ini aku udah tulis di depan di chat ya. Jadi reelsnya pemilihan musiknya jangan yang gonjreng banget, yang dangdut banget, jangan ya. Karena ini kan profesional ya. Kemudian huruf-hurufnya juga jangan yang kelewat childish gitu. Hurufnya juga yang profesional. Jangan terlalu gede, jangan terlalu kecil. Kemudian pastikan CTA di ujungnya itu apa? CTA itu berarti harus ada social media SGB nggak? Harus ada ya. Karena kita kan berupa ajakan. Pastikan CTA-nya itu ada misalnya Instagramnya SGB. Oke, CTA-nya seperti apa? For more info, please follow. Kayak gitu. Contoh. Sekarang aku akan tayangkan contoh dari punya Endah. 1 minute. Wait ya. So the truth is, guys, to become a virtual assistant. Nah, di sini dia bilang, do we need to be So the fluent? truth is, guys, to become a virtual assistant, you just need the basic understanding of English. But with basic English, you already can even move. Nah, di sini pakai apa? Nah, di sini ada CTA-nya. Yang aku koreksi dari punya Indah di sini adalah belum ada musik, ya, dan belum ada logo. Tapi ini yang disebut dengan hook. Ini hooknya paling depan. Dan kalimatnya ini silakan teman-teman berkreasi sendiri. Setelah itu pakai caption, ya, tambahkan musik, pakai logo, dan yang terpenting CTA. Ini CTA. Follow akun Instagram SGBVA. Oke ya, udah cukup jelas ya untuk teman-teman yang belum. Ya, pakai CapCut insya Allah cukup mudah ya karena sudah disediakan. Ya, punya Endah udah ada musiknya. Itu yang aku masih koreksi ya, supaya teman-teman tahu. Jadi awalnya Endah belum pakai musik, jadi setelah itu aku koreksi. Dan harapan saya juga teman-teman yang lain seperti itu. Kalau kita menonton video Reels, kalau misalnya kadang nggak ada musiknya kayak gitu, rasanya kurang ya, kurang menggugah. Oke. Jadi malam ini batasnya, videonya kan video mentahnya sudah tersedia. Ya, silakan Lin. Aku mau tanya lagi, aduh sorry. Mm-mm. Berarti reelsnya itu kita ambil videonya tanya. Iya, ada 2 video. Ada di GC. Tinggal pilih Oh, aja. oke. Kan ada 2 macam. Pilih salah satu. Oke, terus itu yang dijadikan video. Sorry, Iya, dijadikan dijadikan. Reels. Oke. Tinggal diedit-edit oleh kita gitu ya. Tinggal dia jadi pakai formula tadi ya. Depannya Heeh. ada hooknya. Aha. Terus Tania ngomong. Kemudian ada closingnya, ada CTA-nya di ujung. Ajakan gitu. Oke, berarti benar-benar harus diedit pakai Iya. ya, oke. Iya. Oke. Cuma satu kan Bu Mai sorry Satu aku aja. Satu aja. satu kan hari ini untuk hari Satu. ini kan? Betul. Oke lah, Satu aja. oke. Oke, ambil. Silakan ada pertanyaan untuk Reels. Sebenarnya juga bisa dikerjakan di Instagramnya langsung ya, di fitur Reels-nya. Tapi nanti itu nantilah. Kita pakai CapCut aja dulu.
Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke berikutnya. Kalau udah cukup jelas tugas Reels-nya, kita buka yaitu yang ini. Tugas mock-up. Nah, ini mock-up. Kita bahas bersama. Ada ya mock-up, kita disuruh pura-puranya melamar pekerjaan dan bikin portfolio. Benar? Ini adalah final project kalian. Ya. Jadi kalau batch lalu, final project-nya hanya diminta untuk membuat portfolio aja dari awal sampai akhir. Ya, gimana Tina? Nggak kedengeran Tina. Coba dibuka lagi mic-nya. Nggak ada. Kebuka mic-nya tapi nggak ada pergerakan suara begitu. Tina mau nanya. Nggak ada bergerak suara gini ya. Boleh ditolong diketik aja. Boleh tolong diketik ya, soalnya nggak kedengeran suaranya. Nanti aku balas ya. Aku jelasin. Oke, aku sambil lanjut dulu. Kelihatan di layar ya. Ini adalah tugas mock-up job vacancies. Namanya juga mock-up, berarti ini nggak beneran. Nih, ditulis. Mock-up artinya this isn't a real job. Hanya study case, ya. Hanya untuk praktek aja. Jangan beneran di-apply. Tujuannya apa? Di sini adalah tujuannya untuk kita membuat portfolio dan cover letter ya sesuai dengan HID kita yaitu SMM. Oke. Sekarang untuk SMM seperti ini yang jadi mock-up job vacancy-nya. Klien kita namanya Kelina. Kelina Empowerment. Dia adalah seorang professional coach. Oh, Tina bertanya yang diedit boleh. Ya, boleh mau diedit dipotong-potong sedikit nggak masalah. Asal tidak mengurangi isi, ya. Asal tidak mengurangi isi dari yang dia sampaikan. Nggak masalah. Dan saranku pakai caption ya. Itu aja, pakai caption. Aku lanjut. Jadi untuk SMM seperti ini yang akan kita apply mock-up-nya ya. Dia adalah seorang coach profesional yang mengkhususkan diri di bidang depresi, anxiety, and self-esteem untuk anak remaja muda ya. Nah, job type-nya ini diperhatikan location remote, berarti untuk VA. Responsibilities dari SMM, diperhatikan ya, ini SMM, Social Media Manager, responsibilities-nya apa? Ini. Nah, responsibilities ini, tunggu sebentar ya, 1 minute. Oke, jadi responsibilities-nya adalah develop and implement social media strategy untuk meraih apa nih brand awareness, engagement, community growth ya across various platforms mulai dari Facebook, Instagram, X dan seterusnya ya. Collaborate untuk menghasilkan high quality engaging contents. Jadi teman-teman silakan di note bahwa yang di kolom responsibilities inilah yang diupayakan teman-teman punya work samples di portfolio. Aku ketik ya, biar nggak lupa. Responsibilities sama dengan work samples in portfolio. Oke. Nah, terus kira-kira
Gimana caranya kalau aku belum punya pengalaman di situ? Itulah gunanya kita sering-sering harus buat mock up project. Ya, mock up project atau sering-sering latihan dengan project-project kecil lah, ya. Yang kita dapatkan dengan teman-teman kita atau di luaran sana, sehingga kita bisa paham dengan responsibilities-nya yang diberikan sebagai seorang SMM gitu. Jadi besok-besok kalau misalnya teman-teman ketemu posisi job vacancy yang seperti ini dengan responsibility yang seperti ini, teman-teman sudah punya nanti di ininya, di portfolionya. Sampai sini clear ya? Kemudian minimum requirement-nya adalah seperti ini. Ya. Sekarang kita diminta untuk apply. Apply-nya menggunakan apa? Apply-nya pakai ini. Sekali lagi harus teliti baca instruksi. Ini. Bukan hanya portfolio saja, tapi juga dengan cover letter. Jadi nanti di tugas yang poinnya 500 ini poinnya 500 ya, yang teman-teman cantumkan adalah portfolio dan cover letter. Portfolionya isinya apa? Tolong dihilangkan yang tidak relevan dengan pekerjaan ini. Apa yang tidak relevan? Yang pertama, admin task-nya teman-teman, yaitu misalnya email management, kalender management itu tolong disembunyikan. Saya ulang, setiap kali kita mengirimkan portfolio ke suatu pekerjaan yang spesifik, semua work sample yang tidak relevan itu tolong disembunyikan. Nggak usah dikirim, nggak perlu, itu hanya akan mendistract perhatian dari klien kita. Jadi itu tolong di-hide aja. Betul-betul hanya tampilkan work sample yang sesuai, yang diminta oleh job vacancy itu, yang tercantum di sini. Bisa diikuti ya, bisa dipahami ya. Jadi mulai dari calendar management, kemudian email management itu disembunyikan, kemudian competitor analysis itu disembunyikan. Nggak masuk dalam platform, nggak masuk dalam portfolio tugas ini. Jadi betul-betul hanya fokus ke SMM aja. Isi portfolionya, khusus tugas ini ya. Saya berbicara tentang tugas ini. Oke, karena yang diminta clear itu adalah portfolio SMM, karena posisinya kan sebagai social media manager dan cover letter. Silakan bertanya sampai sini kalau ada yang belum jelas sebelum aku proceed tentang bahas cover letter sama bahas portfolionya. Kalau semua all good, silakan sampaikan. Kalau mau tanya, langsung buka mic-nya aja. All good kah? Halo, Bu Maaf, Maya. aku keputus barusan. Ya, Hai Bu Nia. Maya. Ya Pak Benny, silakan. Iya, Pak Benny Itu dulu deh. itu portofolionya yang kemarin kita kirim linknya kita edit yang enggak pakai yang itu ya. Terus yang Betul, kayak admin task betul. itu kita hapus, kita ganti yang di apa? Yang dipersyaratkan di apa namanya Iya, tadi ya. iya. Kita ganti pakai itu Disembunyikan ya. aja Pak. Iya, disembunyikan aja Pak. Jangan dihapus. Disembunyikan ya. Oh, baik, baik. Ha-ha. Ya, Mm-mm. ya, terima Disembunyikan, kasih. nanti yang dikirimnya linknya lagi. Nanti kan aku Ya, bisa lihat. Disembunyikan oke. aja, nanti dikirimnya linknya aja. Betul-betul yang hanya yang relevan. Ya, Ya. silakan ya. Oke, berarti yang ditampilkan cuman yang SMM. Betul, betul. Jadi gini teman-temannya, yang ditampilkan adalah SMM mulai dari modul 1. Sampai dengan modul 3 ini pun nggak masalah. 1-4 Ya, ya. ya 1-4 juga boleh. Karena kenapa? Modul 3 ini kan berbicara tentang Reels. Sedangkan di sini dia ada permintaan untuk create high quality engaging content, yaitu video. Nah, work sample-nya Reels kalian yang kalian bikin sekarang. Bener nggak? Jadi upayakan semua poin-poin yang ada dalam sebuah job vacancy, itu kalian punya work samples-nya. Kalau dalam course ini belum punya, mungkin teman-teman pernah bikin sebelumnya, silakan juga dimasukin dalam work samples-nya. Contoh, kalau ini ada ya tugasnya untuk, ini tugas modul 1 nih, monitor competitor activity. Ya,
Kemudian analyze social media performance metrics. Nih. Ini teman-teman bisa buat sendiri atau ambil dari tugas-tugas yang udah kita kerjakan. Seperti itu. Seperti biasa, formula untuk portfolio, aku ketikin lagi. Portfolio work samples itu harus seimbang antara tulisan dan gambar. Visual and description itu harus 50-50. Jangan kebanyakan tulisan ya. Upayakan juga ada visualnya. Dan visualnya itu jangan yang kecil. Pastikan itu cukup jelas untuk klien melihat. Kalaupun harus dibagi jadi beberapa slide, no problem. At least yang jelas ada deskripsinya. Ini mengerjakan apa, tujuannya apa, dan resultnya, hasilnya seperti apa. Oke. Ini untuk tugas kita yang mock-up project. Nah, teman-teman mau mencari tentang info tentang kliennya ada di sini. Ada di Instagram dia, dan ada juga di websitenya. Sekarang kita bahas tentang cover letter. Aku stop share dulu. Cover letter itu... 1 menit. Ya. Ini ya, ada contoh cover letter. Ambilnya dari mana? Ambilnya udah di-share filenya ya, yang dari Megan Bahar. Aku udah share juga ke grup, udah aku pin. Jadi, tulis tanggalnya. Kemudian nama kalian paling atas ya, nama kalian paling atas. Kemudian tanggal, terus kliennya yang di bawah. Kemudian Dear Mister siapa gitu ya. Aku mau aplikasinya tentang social media manager. Tinggal diikuti aja untuk formatnya. Ya, apa saja yang disampaikan di sini kompetensinya ini yang sesuai requirement. Kita kembali ke sana ya. Karena ada di sini minimum requirement. Nah, ini tugasnya masuknya di cover letter. Kalau ini masuknya responsibilities, masuknya di work sample portfolio. Kalau ini masuknya di cover letter. Aku ketik biar nggak lupa. Aku ketik kembali ya, Endah ya. Jadi kalau di portfolio itu, portfolio, work samples, itu isinya responsibilities. Kalau cover letter, itu requirement ya. Kita jelaskan di requirements. Kita kembali lagi ke requirements dari, nah di sini. Some of the competencies, nah ini kompetensi apa, itu sesuai dengan requirement-nya. Ini kita jelaskan kembali. Kita ketik kembali bahwa kita memenuhi requirement yang mereka minta. Ya, kita breakdown kembali. Kemudian kalau misalnya kita juga punya skills yang lain di luar kompetensi yang diminta di atas, kita juga cantumkan. Misalnya soft skills kita ya, yang berhubungan dengan organisasi ataupun mungkin interpersonal, berhubungan dengan orang lain. Kita berikan kalimat penutup, setelah itu seperti biasa, nama kita. Oke? Itu cover letter. Jadi yang dibuat dan di-attach untuk tugas ini ada 2. Sekali lagi ada 2. Aku ketik tugas mockup SMM jadi portfolio dan cover letter. Portfolio isinya work samples, tapi tetap dimulai dari depan ya. Portfolio itu dari depan, dari halaman depan portfolio about me, kemudian langsung masuk work samples, kemudian kalau ada testimonialsnya sudah terisi, silakan sampai dengan halaman penutup. Yang bagian let's collaborate. Silakan ada pertanyaan. SMM modul 4, silakan. Itu kalau untuk portfolio ini, aku lihat dulu.
ininya tanggal berapa ya? Tanggal 2 Agustus. Ya, betul. Berarti sampai modul 4 ya. Silakan dimasukkan work sample sampai modul 4. Silakan ada pertanyaan. Kalau modul 4 itu tugas SMM-nya lebih ke copywriting kayaknya. Lebih ke membuat caption ya. Ya, buatkan 3 topik untuk klienmu, untuk postingan mereka, dan buat caption pakai AI. Ya. Jadi ini lebih ke bagaimana kita membuat caption. Satu hal lagi, aku kasih gambaran sedikit. Bentar ya, aku buka sebagai panduan kita untuk 1 pekan ke depan. Tania akan ada 1 lesson terakhir, ya, 1 lesson terakhir di hari Selasa. Itu lesson 7. Lesson 7 itu udah nggak ada tugasnya lagi. Jadi hari Rabu udah nggak ada tugas lagi keluar. Semua tugas udah keluar. Ya, jadi silakan teman-teman fokus ke tugas yang udah on hand sekarang. Portfolio dan cover letter dijadikan 1 file boleh. Dibikin 1 Google Drive nggak boleh, nggak masalah. Ya, jadi kalau di portfolio tugas modul 4 itu masuknya ke copywriting skill. Ya, boleh copywriting skill atau bisa juga, ya boleh copywriting skill, belum masuk ke SEO sih ya. Gitu, copywriting skills. Work samples-nya, pastikan semua ada work samples-nya. Insya Allah kita masih ada pertemuan terakhir hari Senin. Itu adalah untuk membahas apa yang harus kita lakukan setelah course. Itu adalah pertemuan mingguan terakhir kita, hari Senin. Ya, kemudian nanti saya akan menyediakan sesi Zoom tambahan untuk teman-teman yang tugasnya masih kesulitan ataupun masih kurang. Nanti insya Allah pengumumannya pekan depan. Aku lihat dulu tugas-tugas yang masuk. Kalau memang masih ada yang harus diperbaiki, aku akan, terutama portfolionya. Aku sangat concern sekali dengan portfolio. Saya ingatkan kembali bahwa nanti akan dipilih 3 orang students, ya. 3 students yang akan dipilih langsung sama Tania, ya, untuk dibahas portfolionya secara live. Seperti itu, untuk menjadi contoh buat students yang lain. Jadi akan diambil masing-masing dari 1 HID, 1 dari lead gen, 1 dari IM, 1 dari SMM. Jadi saya harap teman-teman kita fight di sini karena opportunities kita akan sama, ya, akan sama dalam hal pembuatan portfolio, dan saya sangat berharap student saya juga bisa naik salah satunya di situ yang dipilih. Oke? Jadi kalau ada yang mau consult tentang portfolionya, silakan japri aja, ya, karena ini betul-betul technical. Di japri aja, kasihkan ke link kalau mau minta dicekin sama cover letternya, ya. Silakan 1 pertanyaan terakhir sebelum kita wrap up, karena yang IM udah mau masuk lagi. Silakan. Untuk SMM, kita insya Allah akan ketemu hari Senin. All clear, all good? Udah cukup jelas ya? Baik, insya Allah kita cukupkan. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin. Selamat berjuang. Kita udah akan tiba di week 6. Week 6 pekan depan. Kita akan merapikan semua tugas-tugas kita dari awal sampai akhir. Dan untuk perbaikan tugas, ya, perbaikan tugas ataupun kalau ada tugas yang masih terlambat yang belum disubmit, itu ditunggu sampai dengan 2 minggu setelah kursus berakhir. Jadi sampai dengan pertengahan Agustus. Itu tugasnya dan masih bisa masuk ke perhitungan poin final. Siapa tahu masih ada yang ingin mengejar untuk dapat 2 sertifikat, 3 sertifikat, silakan. Ya, seperti itu. Gimana tugas yang perbaikan di IG? Iya, boleh. Termasuk semua yang aku kasih feedback yang mau diperbaiki, silakan. Karena aku kadang nggak bisa terlalu baca komen di Google Classroom. Kalau misalnya teman-teman udah submit perbaikannya, tolong dijapri aku ya, bisa aku tahu.
Yes. Tina bertanya, tugas yang perbaikan kalau di IG itu harus dibongkar semua, Tina. Harus dibongkar semua, dia nggak bisa cuma dicabut satu di tengah. Harus dihapusin semua. Jadi memang nggak bisa balik lagi ke posisi yang sama, dia akan berubah. Kecuali mau dihapus semua terus di-upload kembali dari awal. Gitu. Untuk IG. Oke, have a nice weekend. Keep fighting, semangat. Udah di penghujung. Jangan kalau lari maraton ini udah ngos-ngosan ya. Bu Tapi Mai, jangan. bertanya Ya, lagi dong. Sorry, aku yuk nih banyak silakan. bertanya nih. Sebentar. Nggak Eh, apa-apa. Bentar. Bu Mai, ini kan hari ini kita ada meeting berapa dong? Cuman satu ini aja. Kok aku lihat tadi sebentar ya? Apa aku picek lagi nih matanya bacanya ya? Itu beda-beda HID, beda-beda. Sekarang ini untuk SMM, Aha. ntar malam untuk lead generation ini aku pisahin soalnya kan beda-beda Tapi ada tugasnya. email marketing jam 11. Iya, itu email marketing doang. Jam 11 Jam 11. hari ini. Yang sekarang khusus SMM, yang malam Oke. ntar untuk lead generation. Terus jam 11 yang jam 11 email marketing. Berarti nyambung ya hari ini, gitu kan? Iya. Oke lah. Jadi beda-beda ya. Oke, Nanti oke. hari Senin Senin malam baru kita kumpul semua lagi. Itu yang betul-betul final weekly meeting terakhir. Kita akan Oke. discuss tentang ending of this course and what to do next. Ya, Oke. seperti itu. Oke, once again thank you guys. Assalamualaikum Thank you, Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye everyone.